kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal yang berikutnya. Nah, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa ada sebuah senapan pegas yang digunakan untuk menjatuhkan benda bermassa 50 gram dari meja setinggi 50 cm. Yang ditanyakan adalah besar tetapan gas. Nah, selain itu di sini kita diberikan informasi bahwa sebelum digunakan untuk melempar tadi, pegas sudah ditekan nih sejauh 5 mm. Dan ternyata benda tadi jatuh pada jarak mendatar 2 meter dari tepian meja. Nah, kalau misalnya kakak gambarkan, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi Y di sini besarnya adalah 50 cm. X di sini adalah 2 meter. Jadi bendanya jatuh seperti ini, membentuk parabola. Gitu. Nah, sebelum digunakan untuk melempar benda tadi, pegas di sini sudah ditekan nih sejauh 5 mm. Yang ditanyakan adalah tetapan pegas di sini. Nilainya berapa? Nah, di soal ini kita akan menggunakan konsep tentang energi ya, teman-teman. Konsep tentang energi. Nah, kita akan memanfaatkan salah satu hukum yang sangat terkenal, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik awal dari suatu benda akan sama dengan energi mekanik akhir benda tersebut pada kondisi yang lain. Nah, energi mekanik sendiri merupakan penjumlahan dari energi potensial benda ditambah dengan energi kinetik. Jadi di sini energi potensial awal ditambah energi kinetik awal. Atau kita berikan notasi 1 aja biar lebih pendek. Jadi yang mempunyai notasi 1 berarti dia merupakan kondisi awal. Dan yang mempunyai angka 2 ini adalah kondisi akhirnya. Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, di awal, energi potensial yang timbul merupakan energi potensial dari pegas. Sehingga di sini kita bisa tuliskan EP pegas. Dan karena waktu di awal belum ada kecepatan atau V-nya sama dengan 0, maka kita bisa pastikan di sini EK1-nya adalah 0. Kemudian ketika di kondisi akhir, benda berada di permukaan lantai di sini. Artinya energi potensial dari benda tersebut adalah 0, sedangkan dia mempunyai energi kinetik akhir. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan persamaan tersebut menjadi EP pegas sama dengan EK2. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan sesuai dengan rumusnya. Jadi EP pegas akan sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Sedangkan EK2 akan sama dengan setengah MV kuadrat. Di sini kita akan mencoba mencari besarnya nilai V terlebih dahulu. Nah, berarti kalau kayak gini, setengahnya kita bisa coret. Jadi ini setengahnya kita coret, sehingga menyisakan bentuk seperti ini. Maka V kuadrat akan sama dengan K delta X kuadrat per M. Atau V sama dengan akar K delta X kuadrat per M. Nah, ini kita simpan. Kita lingkarin supaya ingat kalau ini penting. Nah, karena space-nya nggak cukup, kakak akan coba hapus yang bagian ini. Jadi teman-teman silakan di foto mungkin kalau butuh penjelasan. Ini kakak akan mulai hapus yang tentang energi kekekalan, hukum kekekalan energi mekaniknya. Nah, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Karena ini tahapnya lumayan panjang nih. Nah, sekarang kita tinjau gerak pada setiap sumbunya. Di sini, di sumbu X berlaku GLB. Karena ini kan bentuk geraknya gerak parabola ya. Sehingga di sumbu X akan terjadi GLB. Dari sini kita bisa tahu bahwa X di sini atau jarak mendatar ini akan sama dengan kecepatan awal di sumbu X dikalikan dengan waktu. Nah,
Di sini berarti kita bisa tulis waktu yang dibutuhkan akan sama dengan X dibagi dengan kecepatan awal di sumbu X. Nah, di sini kecepatan awal di sumbu X merupakan kecepatan yang tadi kita dapatkan. Jadi ini adalah sama dengan dulu. Jadi ini sama dengan X per akar K delta X kuadrat per M. Atau delta X kuadratnya bisa kita keluarkan dari akar, maka T-nya akan sama dengan X per delta X dikalikan dengan akar M per K. Jadi kita balik karena dia ada di bawah. Nah, ini kita simpan ya. Sekarang kita akan meninjau gerak di sumbu Y. Nah, gerak di sumbu Y, ini kakak hapus yang bagian ini, jadi silakan dicatat terlebih dahulu. 1, 2, 3, kakak hapus. Di sini kita akan mencoba menganalisis gerak yang ada di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini kita mengalami gerak GLBB. Dengan besar A sama dengan G, atau percepatan gravitasi. Sehingga di sini kita bisa tulis Y akan sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Harusnya setengah AT kuadrat ya teman-teman. Tapi karena A-nya sama dengan G, kita langsung masukin aja nih. Awalnya benda ini bergerak hanya ke arah kanan. Jadi arahnya ke sana saja. Jadi tidak ada arah di sumbu Y, maka kita bisa pastikan V0Y di sini sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. 0 kali T ditambah setengah G dikali T kuadrat. T kuadratnya adalah T yang tadi kita peroleh. Maka ini akan sama dengan X kuadrat per delta X kuadrat M per K. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan Y sama dengan setengah GM per K delta X per, ini X saja nih, X per delta X kuadrat. Atau K sama dengan setengah GM per Y dikalikan dengan X per delta X pangkat 2. Nah, dari sini kita tinggal memasukkan setiap nilainya. G-nya adalah 10, M-nya adalah 50 gram, 50 kali 10 pangkat min 3, per 0,5, yaitu Y-nya 50 cm, dikalikan dengan 2 per 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya kurang lebih akan sama dengan 80.000. Sehingga kita bisa memilih opsi yang D yang ada di soal yang ini. Gitu teman-teman. Meskipun soalnya tergolong panjang, teman-teman akan sangat terasah, akan sangat terbantu jika diperbanyak dengan latihan soal. Makanya, tetap semangat untuk latihan soal karena belajar saja tidak cukup.